تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita kembali datang ke tempat yang mulia dan duduk di dalam majelis yang mulia untuk mempelajari kitab yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga dengan ini Allah menjadikan kita semua hamba yang mulia, amin ya rabbal alamin. Tafsirnya sampai ayat berapa? Sampai ayat 22. Sekarang masuk ayat 23. Kita baca sampai ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan terhadap orang-orang yang diberikan nasiban bagian minal kitab dari Alkitab. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah Yahudi atau Nasrani. Karena kalau disebut alladzina utul kitab maka refernya antara dua, Yahudi atau Nasrani. Yang mana yud'auna ila kitabillah, mereka diseru atau diajak ila kitabillah, menuju kitab Allah, liyahkuma bainahum, agar Allah menghukum bainahum, di antara mereka, maksudnya agar Allah memberikan keputusan bainahum, di antara mereka. Jadi mereka ini diberikan Alkitab oleh Allah, Yahudi dan Nasrani. Mereka diajak untuk memutuskan hukum sesuai kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lanjutan ayatnya, tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian segolongan dari mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka membelakangi. Ya, yatawalla ini tidak berpaling, sedangkan mu'ridun itu dia membelakangi dan menentang hukum-hukum Allah yang ada di dalam kitab, ya. Kemudian Allah mengatakan dzalika bi annahum qalu lan tamassanan nar. Itu karena sesungguhnya mereka berkata lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh oleh neraka, illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, kalaupun kami masuk neraka, kata orang Yahudi, paling kami masuk hanya beberapa hari saja. Ya. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftahun. Wa gharrahum, dan telah membuat mereka tertipu, fi dinihim, dalam agama mereka, ma kanu yaftarun, apa yang mereka buat atau yang mereka dustakan atas nama Allah. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi, maka bagaimana jika atau apabila Allah mengumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan disempurnakan masing-masing jiwa ma kasabat, apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya balasannya disempurnakan oleh Allah. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Baik, ayat ini masih berbicara tentang ahlul kitab sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Dan ini masih berbicara tentang kenakalan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Di ayat 21, apa kenakalan mereka? Coba lihat ayat 21. Apa kenakalan mereka? Mengingkari ayat Allah. Apalagi kenakalan mereka? Membunuh para nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, apa kenakalan mereka? Membunuh orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan keadilan. Ya, itu tiga kenakalan yang Allah sebutkan
di ayat 21. Ya. Kemudian ayat 22 Allah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat kelak mereka tidak memiliki penolong. Ayat 23 ini masih berbicara kenakalan orang-orang ahlul kitab. Lebih fokusnya kepada orang Yahudi, ya. Apa kenakalan yang Allah sebutkan di ayat 23 ini, yaitu mereka enggan berhukum dengan hukum Allah. Ya. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan sehingga engkau heran wahai Muhammad terhadap orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Alam tara, Bapak Ibu, tara ini makna aslinya adalah melihat. Ra'a yara, ru'yah dari kata ru'yah. Nah, ru'yah itu maknanya banyak ya. Dia bisa melihat secara langsung dengan mata kepala. Contohnya ru'yatul hilal, melihat hilal, ya. Jadi kalau ru'yatul hilal itu tidak menggunakan mata tapi menggunakan alat, jamaah rahimakumullah, maka tidak bisa disebut ru'yah. Ya, ru'yah itu menggunakan mata. Makanya ada imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu yang memungkinkan untuk bisa dilihat oleh mata. Berapa derajat? Nah, kalau pemerintah itu tiga derajat. Wallahu taala alam kalau ada perubahan, Bapak Ibu. Jadi ru'yah itu bisa bermakna melihat dengan mata. Yang kedua, ru'yah juga bisa bermakna apa? Melihat di dalam mimpi atau bermimpi. Contohnya ucapan Nabi Ibrahim, inni ara fil manam. Sungguh aku melihat di dalam tidur. Maksudnya aku bermimpi. Jadi ru'yah itu bisa dimaknakan mimpi, ya. Sebagaimana pesannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jadi mimpi baik itu tidak selalu kita ceritakan. Kita ceritakan mimpi yang indah itu hanya kepada orang yang tidak dengki. Adapun orang yang dengki jangan kita ceritakan karena bisa ditafsirkan yang enggak. Misalnya panjenengan mimpi berangkat haji, Bapak Ibu. Itu mimpi indah kan? Nah, mimpi indah. Tapi jangan ceritakan kepada orang yang dengki. Nanti tafsirannya ngawur. Ya. Kalau diceritakan kepada orang yang tidak dengki, maka ditafsirkan dengan yang baik, didoakan, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi tidak semua mimpi indah itu diceritakan, walaupun sunnah diceritakan, ya. Jadi kalau mimpi indah, Bapak Ibu, itu sunnahnya pertama mengucapkan alhamdulillah. Jadi waktu terbangun dari tidur langsung nyebut alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ceritakan mimpi indah itu. Adapun mimpi buruk, jemaah rahimakumullah, adabnya pertama nyebut ta'awuz. Jadi waktu terbangun nyebut ta'awuz. Kemudian yang kedua apa? Meludah ke sebelah kiri 3 kali, tapi tidak keluar airnya. Kemudian yang ketiga, merubah posisi tidur kalau ingin tidur kembali. Yang keempat, jangan ceritakan kepada siapapun. Kata Nabi, maka mimpi itu tidak akan membahayakan kamu. Tapi kalau mimpi indah, ceritakan. Jam 1 dini hari suaminya terbangun lalu menyebut alhamdulillah. Istrinya kaget bangun. Ada apa Pak? Kok tiba-tiba nyebut alhamdulillah? Barusan saya mimpi indah sekali. Apa mimpinya Pak? Suaminya bilang, mimpinya saya mimpi menikah lagi. Itu mimpi indah apa mimpi buruk, ibu-ibu? Hah? Nah, ini relatif ya. Baik. Jadi ru'yah bisa diartikan mimpi. Nah, kemudian yang ketiga, ru'yah itu bisa diartikan pandangan atau pola pikir atau renungan. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, "Fanzur madza tara." Maka renungkanlah apa pendapatmu. Nah, di situ tara bermakna pendapat, bukan melihat.
Adapun kata tara dalam ayat ini, Bapak Ibu, menurut jumhur ulama bermakna memperhatikan atau merenung atau berfikir. Wahai Muhammad, tidakkah kau memperhatikan lalu engkau heran kepada orang-orang yang diberikan Alkitab oleh Allah? Mereka diajak untuk memutuskan hukum sesuai kitab Allah, namun mereka berpaling. Jadi kalau ada kata alam tara, itu maknanya apakah kau tidak heran kepada mereka wahai Muhammad? Kok bisa-bisanya mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal mereka golongan yang diturunkan kitab oleh Allah. Ya, begini gambarannya Bapak Ibu. Ya, panjenengan melihat orang itu alim, ya, orang itu berilmu, tapi suatu waktu orang itu memutuskan hukum tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan kealimannya, justru melenceng dari yang dia ketahui. Nah, maka panjenengan akan merasa heran terhadap orang itu. Ya, kalau dia bukan orang alim, dia bukan seorang ustadz, dia bukan seorang ulama, lalu dia mengambil hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, orang menganggapnya biasa, walaupun itu salah tapi biasa. Namun ketika orang itu alim, ustadz, kiai, dikenal sebagai ulama, namun dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini akan membuat orang lain merasa heran terhadapnya. Nah, kurang lebih seperti itu makna dari kata alam tara, ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah. Mereka diajak ila kitabillah, menuju kitab Allah. Kemudian mereka berhukum dengan hukum yang ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Lalu mereka fariqum minhum, segolongan dari mereka berpaling dan mereka membelakangi kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa orang Yahudi seringkali mereka berpaling dari hukum Allah, terutama hukum yang memberatkan mereka. Contohnya apa? Yaitu hukum zina, Bapak Ibu. Hukuman zina bagi yang sudah menikah maka dirajam sampai mati, itu ada di dalam kitab mereka. Suatu waktu ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, sesungguhnya seorang perempuan di antara mereka, di antara orang Yahudi dan seorang laki-laki di antara orang Yahudi itu berzina, padahal mereka sudah berkeluarga. Kemudian apa hukuman untuk mereka wahai Muhammad? Karena Rasulullah waktu itu sebagai khalifah pemimpin, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma tajiduna fit Taurah. Apa yang kalian dapati dalam kitab Taurat tentang hukuman bagi seseorang yang berzina padahal dia sudah berkeluarga. Kemudian mereka menjawab dengan jawaban yang tidak sama dengan Taurat, padahal mereka tahu. Kata mereka, diarak dua orang itu dibawa ke tempat umum, diarak itu ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang laki-laki menghadap ke depan, yang perempuan menghadap ke belakang. Ya, dua orang itu. Kemudian dipersaksikan atau dipertontonkan kepada orang-orang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fi sya'nir rajam, apakah dalam kitab Taurat itu tidak ada hukum rajam? Kata mereka tidak ada. Lalu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam, dia mantan Yahudi, Bapak Ibu. Dia berkata, ya Rasulullah, mereka itu bohong. Mereka itu bohong. Di dalam kitab Taurat aku pernah membaca, kata Abdullah bin Salam, bahwa orang yang berzina padahal dia sudah berkeluarga maka hukumannya dirajam sampai mati. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang Yahudi itu untuk membuka kitab Taurat, Bapak Ibu. Dibuka oleh mereka, dibaca. Nah, ketika mereka membaca, yang tukang bacanya itu jamaah rahimakumullah menutup ayat rajam dengan tangan atau dengan telapak tangannya. Nah, sehingga dilewati oleh dia. Lalu Abdullah bin Salam tahu bahwa orang Yahudi ini ingin menghindar dari hukuman rajam,
Maka Abdullah bin Salam berkata, "Ya Rasulullah, tolong kau minta kepada dia untuk membuka tangannya atau mengangkat tangannya." Dibuka, diangkat tangannya Bapak Ibu, ternyata yang ditutup itu adalah ayat rajam. Jadi orang Yahudi itu memang berusaha untuk menghindar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan dan heran kepada mereka itu. Diberikan Alkitab, mereka tahu hukum-hukum Allah dalam kitab itu, tapi ketika diajak memutuskan hukum sesuai itu, mereka tidak memutuskan hukum, justru mereka berpaling. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar. Ayat 23 tadi tidak semua orang Yahudi, nggih. Tidak semua orang Yahudi itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, ada sebagian di antara mereka yang berhukum dengan hukum Allah, tapi ada sebagian yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena dalam ayat ini Allah menggunakan kata fariqun. Fariq itu kelompok. Ya, sekelompok orang di antara orang Yahudi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayat 24. Ini kenakalan lain dari orang Yahudi. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Itu karena sesungguhnya mereka berkata atau menyatakan, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ini kenakalan mereka, yaitu mereka menjadikan neraka sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olo-oloan, Bapak Ibu. Sekarang kan lagi ngetren itu ya. Ada orang buat video AI ya. Sekarang hari pertama saya di neraka, ini ada teman saya ini. Ya. Nah, itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang mengejek, yang mengolok-ngolok sesuatu yang menakutkan. Ya, kalau dia orang beriman, tidak mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Orang beriman itu sangat takut kepada neraka. Ya, pasti yang buat video seperti itu bukan orang beriman itu. Ya, itu perlu dilaporkan ke MUI orang-orang kayak gitu. Dilaporkan, dipanggil, karena itu termasuk merendahkan keyakinan suatu agama. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, orang kayak gitu itu bukan hal yang baru ya, tapi pada masa Nabi sudah ada. Cuman dulu nggak ada AI. Ya, dulu di masa Nabi nggak ada AI. Sekarang ada AI itu, jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang bikin lelucon seperti itu, ya kan? Sepertinya masuk neraka itu asyik, ya kan? Ketemu kawan-kawan artis, ketemu kawan-kawan pejabat dan sebagainya, asyik dan seterusnya, bisa reunian bareng. Itu termasuk orang yang sangat bodoh. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang di dalam neraka itu wahum la yatasaalun, mereka enggak bisa saling bertanya, Bapak Ibu. Neraka itu sangat dahsyat. Ya, orang yang tahu hakikat neraka, maka dia tidak akan berbuat seperti itu. Ya, ada sahabat Nabi SAW diceritakan neraka langsung pingsan, 3 hari sakit, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ketika dibacakan ayat inna adzaba rabbika lawaqi', langsung pingsan, sakit 3 hari. Padahal tidak pernah melihat neraka, Bapak Ibu, tapi saking takutnya, jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau ternyata yang buat video itu adalah orang muslim, berarti dia dipertanyakan keislamannya. Jamaah rahimakumullah. Orang kalau betul muslim, betul mukmin, dia pasti takut kepada neraka, dan tidak ada yang paling menakutkan dari suatu berita lebih daripada berita tentang neraka. Jamaah rahimakumullah. Ngeri neraka itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita baca tentang neraka itu sangat mengerikan. Panjenengan kalau baca tentang neraka, bacalah surah, di antaranya surah Al-Mulk, bagaimana Allah menggambarkan neraka. Allah gambarkan neraka itu dengan Jahannam. Jahannam itu sumur atau jurang yang sangat dalam. Jurang yang sangat dalam, Bapak Ibu. Kalau batu dijatuhkan 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Bayangkan.
Jadi kalau ada orang dilemparkan ke dalam neraka, itu masih melayang-layang di dalam neraka itu 70 tahun, tahun ke-70 baru sampai ke dasarnya. Jamaah rahimakumullah. Mengerikan sekali neraka itu. Tetapi mereka menjadikan sebagai ejekan, sebagai guyonan. Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana orang Yahudi di dalam ayat ini, kata mereka, kami nggak mungkin masuk neraka Muhammad. Kamu ini mengancam kami masuk neraka. Sebagaimana di ayat sebelumnya kan, ayat 21 itu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka itu akan masuk neraka mendapatkan azab yang pedih. Lah kata mereka, kami ini nggak mungkin masuk neraka Muhammad. Kalaupun kami masuk neraka, paling sebentar tok. Cuma beberapa hari saja. Mungkin 1 hari 2 hari. Setelah itu kami keluar dari neraka, kamu yang masuk neraka bersama pengikutmu selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi di zaman Nabi yang suka mengejek hal-hal yang menakutkan, meremehkan hal-hal yang menakutkan, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini Bapak Ibu, ketika disebutkan tentang penjaga neraka ada 19 malaikat di surah Al-Mudaththir itu. Alaiha tis'ata asyar. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Kata Abu Jahal, kita utus 10 orang untuk melawan 1 malaikat, berarti butuh berapa orang itu? 19 lawan berapa itu? Jamaah rahimakumullah. 190 orang jamaah rahimakumullah. Kata Abu Jahal, kita utus 190 orang untuk melawan mereka, mereka kalah dan kita bisa keluar dari neraka. Ya, kata Abu Jahal. Kemudian pernah dihidangkan kepada Abu Jahal itu kurma, kemudian air putih. Lalu Abu Jahal berkata, inilah zakum yang dibilang oleh Muhammad sebagai makanan orang-orang di neraka nanti. Jadi mereka mengejek. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita ingin guyon, jangan guyon hal-hal yang menakutkan. Jamaah rahimakumullah. Ya, jangan guyon dalam urusan agama. Masa sholat dijadikan guyonan, surga dijadikan guyonan, neraka dijadikan guyonan, ya kan? Dia tidak tahu hakikat neraka, makanya dia ketawa ketika diceritakan tentang neraka. Nah, orang yang berkata seperti perkataan orang Yahudi ini, oh kami nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin kami masuk neraka, kecuali kalaupun kami masuk neraka, paling hanya beberapa hari saja. Ini orang yang terkena penyakit apa? Penyakit SS. Tahu SS? Hah? Sok suci. Bapak Ibu, orang kalau sok suci gini, oh nggak mungkin saya masuk neraka. Saya ini, bapak saya ini ustadz, kiai, orang mulia. Saya ini keturunan orang, nggak mungkin saya masuk neraka. Saya pasti masuk surga. Kalaupun saya masuk neraka, paling cuman sehari 2 hari tok. Setelah itu saya masuk surga. Nah, ini orang yang sok suci. Dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah mengatakan, nah di ayat lain Bapak Ibu, di surah Al-Baqarah ayat 80, ini sudah kita pelajari mungkin 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, jamaah rahimakumullah. Al-Baqarah ayat 80. Allah menggambarkan ucapan orang Yahudi yang tidak mungkin masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, ya. Nah, kalau ada orang bilang begitu, cara menjawabnya Allah sebutkan di Al-Baqarah 80. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sampaikan Muhammad, apakah kalian punya janji dengan Allah? Allah menyampaikan bahwa kalian tidak masuk neraka, kalaupun masuk hanya beberapa hari saja, ataukah itu ucapan kalian yang kalian ada-adakan sendiri, yang kalian dustakan atas nama agama, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ucapan seperti ayat 24 ini Bapak Ibu, kita boleh menjawab dengan Al-Baqarah ayat 80. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apa yang mereka dustakan itu atau yang mereka ada-adakan itu telah membuat mereka tertipu di dalam agama mereka. Maksudnya
bayangan mereka, keyakinan mereka, kemudian apa yang mereka buat-buat itu membuat mereka tertipu, seakan-akan mereka betul tidak akan masuk neraka, Bapak Ibu. Jadi mereka ini salah tapi mereka tidak merasa bahwa mereka salah. Ini orang yang tertipu. Jamaah rahimakumullah. Dan itu tipu daya syaitan yang sangat dahsyat. Ketika orang berbuat kemaksiatan tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah kemaksiatan. Ya, ketika orang itu berbuat dosa tapi dia tidak menyadari bahwa itu dosa. Justru dia menikmati dosa yang sedang dia lakukan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Bapak Ibu kalau kita terjerumus dalam dosa lalu kita sadar itu dosa, kemudian kita menyesal, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana masih banyak orang yang melakukan dosa tapi dia tidak sadar itu dosa. Tidak ada penyesalan sama sekali. Ya, mereka telah tertipu oleh perasaan mereka sendiri. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kemudian ayat 25. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. Maka bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka, kata Allah, liyaumil la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah mereka itu enggak takut ya sama, kata Allah, kalau aku mengumpulkan mereka nanti pada hari kiamat, kemudian aku memberikan keputusan atas keburukan yang mereka lakukan. Ya. Di sini Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa salah satu cara menyadarkan orang yang salah itu yaitu dengan diingatkan hari kiamat. Bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan mereka, kemudian Allah akan menghukum dan memberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat idza jama'nahum, apabila kami mengumpulkan mereka. Menunjukkan bahwa pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan semua manusia. Di mana? Di mana Allah mengumpulkannya? Di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat perkumpulan. Ya, di bumi yang kita tempati sekarang ini adalah tempat kita berkumpul nanti, Bapak Ibu. Karena bumi ini akan dihancurkan kemudian diganti dengan bumi yang lain. Datar tanahnya, tidak ada yang turun, tidak ada yang menanjak. Jemaah rahimakumullah, datar, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada gunung. Nah, sehingga ketika orang-orang kafir saat itu dibangkitkan, mereka bingung mencari tempat perlindungan. Makanya mereka berkata dalam surah Al-Qiyamah, ainal mafar, di mana tempat untuk berlari? Enggak ada, Bapak Ibu. Ya, sekarang kalau kita ingin berlindung, ada gunung, ada bangunan, ada hutan, ada lautan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, itu kemudian setelah itu mereka dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan oleh Allah SWT. Nah, semua manusia pada saat itu berdiri di hadapan Allah, termasuk malaikat. Bayangkan ya, malaikat aja ikut berdiri, padahal mereka itu enggak dihisab sama Allah. Dalilnya ada di surah An-Naba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu malaikat berdiri di hadapan Allah, shaffan, berbaris rapi, enggak berani mereka bergerak sedikit pun. Malaikat, Bapak Ibu. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Enggak ada yang berani berbicara saat itu. Semua berdiri tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berani bicara, jemaah rahimakumullah. Ya, bayangkan malaikat yang tidak berdosa itu enggak berani bicara di hadapan Allah. Semua mata saat itu tertunduk, Bapak Ibu. Kemudian semua manusia saat itu berdiri. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Surat apa itu? Al-Mutaffifin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Ya, enggak ada yang duduk, enggak ada yang selonjoran, enggak ada yang sendenan. Jemaah rahimakumullah. Semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang terhormat, walaupun dia presiden, walaupun dia pejabat tinggi, ya kan? Dia enggak duduk di kursi saat itu. Dia juga berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah saat itu. Kemudian hari itu dikatakan oleh Allah la raiba fi.
tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya hari itu pasti terjadi, nggak ada keraguan. Ya. Kemudian setelah manusia berdiri di padang mahsyar, Allah mengatakan wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Masing-masing jiwa disempurnakan balasannya apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Disempurnakan sama Allah. Jadi wuffiyat itu satu akar kata dengan wafat, Bapak Ibu. Kematian itu kan banyak istilahnya ya. Bisa disebut dengan mati, kadang disebut dengan yakin, kadang disebut dengan wafat. Wafat itu artinya jangkep, udah sempurna, usianya sudah sempurna. Makanya kalau kita menyebut orang wafat berarti dia sudah habis masa hidupnya, Bapak Ibu. Kita nggak boleh berkata seandainya dia nggak kecelakaan nggak mungkin mati itu. Seandainya dia nggak sakit nggak mati. Tidak, walaupun dia tidak sakit, kalau dia sudah wafat, sudah sempurna usianya, maka akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing jiwa nanti akan disempurnakan balasannya oleh Allah. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Enggak ada yang dizolimi nanti pada hari kiamat, Bapak Ibu. Masing-masing akan diberikan balasan sesuai yang dia lakukan. Ya. Enggak ada yang terzalimi. Mungkin di dunia banyak yang terzalimi, yang salah tidak dihukum, yang benar justru yang dihukum. Tapi di akhirat nanti wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sengaja Allah menyebutkan tentang hari kiamat ini untuk menyadarkan orang-orang Yahudi, karena mereka percaya kiamat, Bapak Ibu. Ya, mereka percaya bahwa semua amal manusia itu akan diperhitungkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dengan ini mereka sadar, jemaah rahimakumullah. Ya. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, larangan berpaling dari hukum Allah. Ya. Larangan berpaling dari hukum Allah. Jadi kalau Allah udah buat hukum, jangan berpaling. Ya. Di antara hukum Allah itu apa? Waris. Ini banyak orang yang sekarang berpaling dari hukum waris, Bapak Ibu. Ya kan? Udah ya, dibagi rata aja, kata yang paling tua. Yang paling muda ngikutin aja, jemaah rahimakumullah. Padahal seperti itu ada unsur berpaling, dan kecuali dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijelaskan bagian kamu sekian, bagian kamu sekian, kamu harus ridha, ini dibagi rata dan seterusnya. Ridha semua halal, Bapak Ibu. Tapi kalau langsung dibagi rata, itu orang yang sedang menghindar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, orang yang berpaling dari hukum Allah maka dikatakan sebagai orang kafir. Di surah Al-Maidah ayat 44. Jadi ada 4 istilah atau julukan bagi orang yang berpaling dari hukum Allah. Pertama kafir, yaitu Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Makanya ada ulama yang mengatakan pokoknya orang itu kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kemudian yang kedua, julukannya adalah zalim. Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Zalim. Ya. Zalim, Bapak Ibu. Orang kalau menghukum tidak pakai hukum Allah, zalim dia. Ada orang membunuh orang lain, hanya di penjara 10 tahun, Bapak Ibu. Zalim enggak orang yang membuat hukum ini? Zalim, karena orang yang di penjara itu, jamaah Allah, setelah keluar dari penjara ada kemungkinan dia akan membunuh orang lain lagi. Jamaah rahimahullah. Dan orang tidak tenang hidupnya karena orang yang punya kasus membunuh orang lain itu telah keluar dari penjara. Berarti orang yang membuat hukum ini zalim, Bapak Ibu. Ya, zalim. Nah, orang yang tidak zalim itu orang yang membunuh, hukumannya juga dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dibunuh, jamaah rahimakumullah. Ya. Walaupun kata manusia, lah itu yang zalim itu bunuh orang itu. Justru yang tidak dihukum mati itulah yang
yang zalim, jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, julukan bagi orang yang berpaling dari hukum Allah adalah fasik. Al-Maidah ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ya. Tidak ada hukum yang lebih berkah dan lebih maslahat daripada hukum Allah. Maka jangan berpaling dari hukum Allah. Ya, kalau warisan sesuai hukum Allah udah bagi. Enggak usah memaksakan diri untuk dibagi rata, Bapak Ibu. Sudah bagi dengan hukum. Ada hukum kok enggak dipakai? Pakai hukum itu, jemaah rahimakumullah. Ya. Dipakai hukum itu. Kalau hukum itu dipakai, maka harta yang didapatkan itu, yang dibagikan itu akan diberkahi oleh Allah. Karena dia menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat ini juga pelajarannya celaan bagi orang yang mengetahui hukum-hukum Allah namun dia berpaling dari hukum tersebut. Jadi yang sangat dimurkai oleh Allah adalah orang yang tahu hukum tapi melanggar hukum. Orang yang paham agama tapi melanggar aturan-aturan agama. Itu sangat dimurkai oleh Allah. Dalam hal ini orang Yahudi. Jemaah rahimakumullah. Bahkan di surah yang lain Allah menyamakan mereka seperti keledai. Surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat, diberikan kitab tapi tidak mengamalkan. Dia tahu isi kitab tapi tidak diamalkan, maka dia seperti himar, seperti keledai. Ada 3 orang yang diumpamakan keledai oleh Allah dalam Quran. Pertama, orang yang tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, orang yang suka berteriak di jalan-jalan. Yang ketiga adalah orang yang lari dari ajaran Allah. Orang yang lari dari Al-Quran, yaitu di surah Az-Zariyat, jamaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat-ayat ini, yaitu jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan kayak orang Yahudi, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu merasa aman dari azab Allah, bahkan mereka mengatakan kami nggak mungkin masuk neraka. Walaupun kita ini soleh, sudah puasa, sudah zakat, sudah sholat, pokoknya jadi orang baik, tetap jangan merasa aman dari azab Allah. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Bisa saja dia menenggelamkan kamu ke dalam tanah, lalu tiba-tiba tanah itu berguncang, lalu kalian tenggelam di dalamnya. Jemaah rahimakumullah. Ayat itu memberikan pelajaran kepada kita semua, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Kata Umar bin Khattab, seandainya diberitahu bahwa semua masuk surga kecuali 1 orang yang masuk neraka, maka aku khawatir 1 itu adalah diriku. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang keempat dari ayat ini, sesuatu yang paling merusak agama itu adalah membuat kebohongan di atas namakan agama. Itu yang bikin agama Yahudi rusak, yang bikin kitab Taurat rusak, yang bikin agama mereka itu nggak diakui sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka suka membuat kebohongan di atas namakan agama. Bukan dari agama tapi dibilang ini agama. Bukan syariat tapi dibilang sebagai syariat, bahkan melebihi daripada syariat. Nah, itu rusak agama kalau begitu Bapak Ibu. Ya. Agama ini sakral, maka apa yang diajarkan, yang dicontohkan, yang disampaikan itulah yang kita lakukan. Adapun yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan, jangan katakan sebagai agama. Oh, ini syariat, ini sunnah, ini wajib. Tidak. Kalau bukan agama jangan dibilang agama. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, keutamaan memberikan peringatan dengan hari kiamat. Jadi salah satu cara untuk menyadarkan orang yang sedang lalai yaitu mengingatkan mereka bahwa akan ada hari kiamat di mana Allah mengumpulkan dan memberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, masih ada waktu.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaannya umum. Silakan. Baik, yang berdosa bukan kita ya, tapi yang membuat hukum itu. Ya. Yang berdosa bukan kita, tapi yang membuat hukum itu. Nah, kemudian kita tidak boleh menghukum orang dengan hukum Islam kalau tidak ada izin dari pemerintah. Ya, misalnya ada orang berzina lalu ingin dirajam sama panjenengan sampai mati, ini tidak boleh ya. Karena kita tidak punya otoritas menghukum. Yang punya otoritas itu adalah penguasa, pemerintah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Terkadang ada sebagian orang ini terlalu semangat ingin mengikuti hukum Al-Quran. Ada orang membunuh orang lain lalu tiba-tiba didatangin dibunuh juga. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Bahkan jihad itu pun nggak boleh kita lakukan kalau tanpa izin dari umara, pemimpin. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi kita itu wajib taat kepada pemimpin. Ada lagi? Yang lain silakan. Sedang dengar ya? Allah. Ya. Baik. Sehari di neraka, berapa hari di dunia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada ayatnya itu, tapi saya lupa ini suratnya. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin. Al-Hajj ayat 47. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun. Jadi sehari di neraka berarti 1000 tahun di dunia. Jamaah Allah. Kalau 7 hari di neraka berarti 7000 tahun di dunia. Kata orang Yahudi itu, mereka punya keyakinan Bapak Ibu bahwa umur dunia ini 7000 tahun. Keyakinan mereka, karena Allah menciptakan 7 hari. Satu hari itu sama dengan 1000. Nah, 7000 tahun. Jamaah rahimahullah. Allah taala alam ya. Itu keyakinan mereka. Kemudian ada doa yang bagus untuk kita baca ya setelah sholat. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Kata Nabi, kalau ada orang berdoa demikian, maka neraka itu kan sudah diciptakan sama Allah. Ternyata neraka itu dengar Bapak Ibu. Dengar bahwa ada orang yang berlindung darinya kepada Allah SWT, maka neraka berdoa, ya Allah selamatkan dia dari aku. Begitu juga kalau kita berdoa minta surga, surga tuh dengar. Maka surga berkata, ya Allah dia pengen masuk kepadaku, maka masukkan dia ke dalam aku. Jemaah rahimakumullah. Ya. Sunnah itu dibaca setelah sholat. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada lagi? Sambun. Ibu-ibu, wonten pertanyaan? Pas. Baik. Pekan depan kita masuk ayat berapa? 26 ya. Ini ayat yang masyhur ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan ini termasuk ayat pilihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.